Bahasan ini masih di tema tentang atau bab tentang interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita. Nah, subbahasan berikutnya adalah wakana yazurul maridati minhunna. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau biasa menjenguk wanita yang sakit. Jadi ini bentuk perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menjenguk yang sakit, dan menjenguk yang sakit itu ya artinya berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Tidak yang Palestina itu. Ya, menjenguk ya menjenguk kaum wanita atau para sahabiat yang sedang sakit. Contohnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Ummus Sa'ib. Lihat ini Ummus Sa'ib. Ya, kemudian beliau bertanya, eh, "Malaki ya Ummas Sa'ib?" Ya, wahai Ummus Sa'ib, apa yang menimpamu? Tusafsifina. Mengapa kamu menggigil begitu hebat? Jadi ini apa, orang kalau demam, ada kondisi demam yang sangat berat. Qalat al-humma la barakallahu fiha. Siap, al-humma, demam. Semoga Allah tidak merahmatinya, tidak memberkahinya. Maka Rasul SAW bersabda, la tasubbil humma fa innaha tudhibul khotoya bani adama kama yudhibul kiru khabasal hadid. Jangan kamu mencela demam. Karena kalimatnya al-humma la barakallahu fiha. Jangan kamu mencela demam karena demam dapat membersihkan dosa anak cucu Adam sebagaimana tungku bersihkan besi dari kotorannya. Jadi eh, ya, menghilangkan karatnya besi. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama menjenguk, kemudian nanyakan kabar, ya, sekaligus juga memberi nasihat kalau seandainya ada yang keliru atau ada yang salah dari eh, yang sakit ini. Kadang-kadang orang sakit bisa jadi kondisi bukan cuma fisiknya, tetapi juga kondisi kejiwaannya juga perlu diberi saran, diberi nasihat, diberi masukan supaya tidak menyimpang. Maka kemudian diingatkan dengan la tasubil humma fa innaha tudhibu khotoya bani adama kama yudhibul kiru khabasal hadid. Jangan kamu mencela demam. Jangan kamu mengutuk demam. Karena demam yang dialami seseorang bisa menjadi penghapus dosa. Lalu Ummul Ala mengatakan, ya, Ummul Ala mengatakan, Abshiri ya Ummul Ala. Ya, jadi cerita gini. Ummul Ala menceritakan bahwa Rasulullah SAW menjenguk saya dan waktu itu saya sedang sakit. Lalu kemudian dihibur oleh Nabi SAW dengan sabdanya Abshiri ya Ummul Ala. Kabar gembira wahai Ummul Ala. Fa in maridul muslim fa inna maradul muslimi yudhibullahu bihi khotoyahu kama tudhibun naru khabasat zahabi wal fiddah. Karena Allah membersihkan dosa seorang muslim disebabkan sakitnya. Jadi sakitnya seorang muslim itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana api juga bisa membersihkan kotoran atau bekas dari emas dan perak. Nah, demikian pula juga Abu Umamah. Ini Abu Umamah juga Abu Umamah bin Sahal mengatakan bahwa pernah ada seorang wanita dari penduduk Awali sakit, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar menjenguk orang yang sakit.
Ya, paling gemar menjenguk orang sakit. Ya. Lalu beliau SAW bersabda, "Idza matat fa'dzanuni." Jika wanita ini meninggal, maka tolong beritahu saya. Ya, kalau seandainya wanitanya meninggal. Ternyata apa? Ternyata benar. Pada malam harinya wanita ini meninggal. Eh, ketika meninggal dan tidak memberitahu, Nabi SAW bertanya, kenapa? Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sungkan untuk membangunkan Anda, ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW mendatangi kuburannya, beliau sholat di kuburannya dan bertakbir 4 kali. Ya, seperti kita ketahui, takbir dalam sholat ya, jenazah dilakukan 4 kali. Nah, kemudian eh, ini tadi interaksi Rasul SAW menjenguk orang yang sakit. Berikutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana ba'dun nisa yatlubna minhu du'a fayujibu talabahunna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada apa bentuk interaksinya Nabi SAW dengan kaum wanita. Kadang-kadang ada sebagian wanita datang minta Nabi SAW mendoakan. Maka Nabi Muhammad SAW mendoakan. Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW masuk ke rumahnya atau ke tempatnya Ummu Sulaim. Kemudian disuguhkan kurma ya, dan keju. Nah, kemudian sampaikan ini tolong kembalikan. Kembalikan keju dan kurmanya ini karena fa ini soib, saya sedang puasa. Lalu Nabi SAW sholat di salah satu sisi di rumah Ummu Sulaim. Lalu mengajak Ummu Sulaim untuk sholat bersama. Ini sholat sunnah. Eh, kemudian ke, ketika itu Ummu Sulaim menyampaikan permintaan. Ini singkatnya, permintaan supaya mendoakan Anas yang berkhidmat pada Rasul SAW. Dan waktu itu Anas masih kecil dan doanya doa kebaikan dunia akhirat. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fihi. Ya Allah berkahilah Anas dengan harta dan keturunan dan berkahilah jadi ya Allah berikanlah rizki karuniakan rizki kepada Anas dengan harta dan berupa keturunan dan berkahilah padanya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian kata Anas, saya adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya, ya, dan juga banyak keturunannya. Anas bin Malik hidup sampai tahun 93 Hijriah, mendekati usia 100 tahun. Artinya didoakan oleh Rasul SAW dan Allah kabulkan. Kemudian dari situ kita lihat bagaimana eh, Anas mendapatkan kebaikan dan minta doanya adalah ibunya, Ummu Sulaim. Eh, kemudian pada eh, kisah yang lain adalah As-Sa'ib bin Yazid menceritakan bahwa bibi saya datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan ya Rasulullah, saudari saya sedang sakit. Lalu dipegang kepalanya dan doakan keberkahan. Kemudian beliau berwudu, lalu saya pun minum dari bekas wudunya. Lihat, saya minum dari bekas wudunya. Kemudian saya bangkit di belakang punggung beliau, saya melihat tanda kenabian berada di antara dua pundak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ukurannya seperti ukuran telur burung. Ya. Nah, ini dalam hadis ini kita bisa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan eh, atas permintaan sahabiah tadi. Ini interaksi yang
kedua untuk pada malam ini. Yang ketiga, wa kana yughayyiru asma'a ba'din nisa. Nabi Muhammad SAW mengganti nama sebagian wanita, tentu nama yang tidak baik. Contohnya misalnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada putrinya Umar dulu namanya Asiyah, pakai shad, Asiyatun. Asiyatu artinya yang berbuat maksiat. Fasamaha, lalu Nabi Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Jamilah. Sama dengan ketika ada yang namanya Jassamah Al-Muzaniyah, lalu diganti dengan Hassanah. Nah, ini menunjukkan bahwa nama yang tidak baik diganti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sama juga halnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama sebagian atau banyak sahabat, bukan cuma sahabiat. Ya, beberapa sahabat juga yang namanya eh, tidak baik diganti. Ada yang namanya Al-Asih, diganti oleh Nabi SAW dengan Muti'. Asih artinya orang yang maksiat. Muti' artinya orang yang taat. Eh, dan kemudian juga ada yang namanya eh, Hazan. Hazan itu artinya sulit. Lalu diganti jadi Sahal. Sahal artinya mudah. So, kasihan kalau namanya susah terus, gitu, sulit terus. Maka diganti dengan nama eh, yang bisa mengandung doa. Hazan itu eh, sulit, kalau Sahal itu mudah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian, interaksi Nabi SAW yang lain adalah warubbama mazaha ba'du kabirati sin. Kadang-kadang Nabi SAW juga guyon kepada sebagian wanita eh, yang telah berusia lanjut. Ini artinya bentuk interaksi. Ketika datang seorang wanita tua menemui Nabi SAW dan menyatakan, Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyadkhilannal jannah. Ya Rasulullah, akan saya masuk surga. Maka dijawab, Ya Umma Fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Wahai Fulan, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh wanita tua. Ketika wanita itu menangis, lalu kemudian Nabi SAW sampaikan, tolong beritahukan kepada yang bersangkutan bahwa nenek-nenek itu tidak akan masuk surga karena Allah berfirman, Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Karena nanti semua itu manusia dikembalikan dan kembalinya dalam keadaan abkar, dalam keadaan bikr, artinya jadi gadis lagi, masih muda, belia, yang apa, tidak lagi seperti tidak seperti nenek-nenek atau kakek-kakek kalau laki-laki. Jadi laki dan perempuan semuanya sama akan dikembalikan muda. Nah, kemudian yang terakhir dan Nabi SAW juga sedang memberi syafaat eh, pada sebagian wanita untuk jadi penengah pada kaum wanita yang sedang berselisih agar bisa berdamai. Nah, ini kasusnya ketika Barirah, seorang budak perempuan dibebaskan, suaminya masih berstatus sebagai budak. Dan Barirah memilih untuk berpisah dari suaminya. Maka Rasul SAW pun menjadi penengahnya, mewakili pihak suami agar Barirah mau kembali kepadanya. Tapi Barirah nggak mau. La hajat li fi. Saya sudah nggak mau lagi. Nah, ya kemudian Ibnu Abbas menceritakan Barirah menikah dengan seorang budak laki-laki bernama Mughis. Ya, ya. Seolah-olah saya sedang melihatnya sekarang membentuti Barirah dan menangis karena air mata membasahi jenggotnya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abbas, wahai paman, tidakkah engkau takjub dengan cintanya Mughis kepada Barirah dan kebencian dan begitu tidak sukanya Barirah kepada Mughis? Eh, Lalu kemudian Nabi SAW menyatakan, kenapa kamu tidak minta supaya dia kembali? Ya. Nah, kemudian dijawabnya, ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan kepadaku untuk melakukan ini? Kata Barirah, eh, ditanya itu, lalu Nabi SAW menjawab, enggak, saya cuma menjadi penengah saja. Nah, akhirnya kemudian Barirah mengatakan, saya tidak membutuhkan dia.
Saya tidak lagi mau kembali. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW pada posisi itu mencoba untuk menjadi penengah ketika ada konflik antara sahabiah dengan keluarganya. Nah, demikian eh, untuk ulasan untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi